dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yang diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 kita baca secara responsoria. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari Refidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi sekarang
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan Allah dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 26 Juli 2026. Pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 8 setelah Trinitatis dengan topik khotbah karya Allah bagi orang pilihannya, terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 30. 2. Lomba mewarnai HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu 25 Juli 2026 telah dilaksanakan lomba mewarnai sebagai salah satu rangkaian dari acara PPD Expo 2026 bertempat di Gedung Sopo Marpikir HKBP yang telah diikuti oleh Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan. Adapun anak-anak sekolah minggu yang mengikuti lomba ini dan meraih juara antara lain: 1. Jonathan Sepa Nathanael Sirait,
umur 5 tahun kategori A, meraih juara harapan 1. 2. Rachel Clarissa Silaban, 5 tahun kategori A, meraih juara harapan 2. 3. Alenka Fredela Geraldine Hutagaol, 7 tahun kategori B. 4. Albergo Unedo Absalom Hutagaol, 9 tahun kategori B. 5. Annabel Zivana Sen Simbanjuntak, 9 tahun kategori B. 6. Karenina Abigail Purba, 10 tahun kategori C. 7. Liana Agnes Beatrice Valencia Manurung, 12 tahun kategori C. Dan 8. Margareta Christabel Caroline Tampu Bolon, 12 tahun kategori C. Kiranya kegiatan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan membawa sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. 3. Periodisasi pengurus Persekutuan Lansia Distrik periode 2026 sampai 2028. Pada hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan periodisasi pemilihan pengurus Persekutuan Lansia Distrik 8 DKI Jakarta periode 2026 sampai 2028 bertempat di kantor distrik Gedung Sopo Marpikir di HKBP lantai 6. Dari gereja akan mengutus Ketua Seksi Lansia Inang Nyonya Sintua Siregar Maria Borisyombing untuk mengikuti kegiatan tersebut. 4. Family Fun Walk AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu 22 Agustus akan dilaksanakan Family Fun Walk AKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang dimulai pukul 6 WIB bertempat di Sasono Langgen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Biaya pendaftaran terdapat 2 kategori. Kategori pertama keluarga dengan biaya 100.000 maksimal 4 orang. Dan kategori kedua kategori perorangan dengan biaya 50.000 per orang. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftar melalui Sintua Week. Pendaftaran paling lambat 9 Agustus 2026. 5. Pendataan jemaat kaum difabel. Sehubungan dengan himbauan pendataan kaum difabel dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Gereja HKBP Mampang Perapatan menghimbau kepada seluruh warga jemaat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas atau kaum difabel agar dapat melaporkan data kepada Sintua Week masing-masing. Pendataan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan gereja yang semakin inklusif. Pendataan paling lambat 30 Agustus 2026. 6. HUT ke-165 tahun turut berpartisipasi dalam perayaan tersebut dengan kuota terbatas. AKBP Mampang Perapatan memperoleh kuota sebanyak 300 orang. Bagi jemaat yang ingin mengikuti perayaan HUT ke-165 KBP dapat mendaftarkan diri melalui Sintua Week. Pendaftaran akan ditutup jika kuota telah terpenuhi. Selain itu, pada perayaan tersebut akan diadakan korbolon kategorial Ina, Ama, Naposobulung dan remaja, anak sekolah minggu, dan angklung lansia. Sehubungan dengan itu diharapkan setiap utusan dari setiap kategorial dapat berpartisipasi dalam korbolon yang akan dikoordinasikan oleh pengurus distrik. Tujuh, Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 WIB sampai dengan selesai akan berlangsung Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di NTV Tower, Jakarta Timur. Tema Sinode Distrik, beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan, terambil dari Amsal 3 ayat 5, dengan subtema keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak
memanfaatkan kecerdasan buatan. Sinode distrik ini akan diikuti oleh utusan pendeta Dahlan Munti MTH, utusan Sinode Agung Sintua Res Roberto Sinurat, utusan Sinode Distrik unsur Sintua P Raja N Manulang, dari HKBP MT Haryono, dan utusan Sinode Distrik unsur Jemaat Nyonya Siregar Lince Boru Samosir dari HKBP Mampang Perapatan. 8. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi 2026. Pada hari ini, Minggu 26 Juli, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang telah disediakan. 9. Ibadah Minggu Keluarga dan pemberian ulos bagi jemaat berusia 70 tahun. Di minggu pertama bulan Agustus, pada hari Minggu 2 Agustus 2026, akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah Bahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, dan mendaftar kepada Sintua Week. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan maupun tahunan untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga bulan Agustus, serta persembahan bunga altar selama bulan Agustus akan dilaksanakan oleh Week 3. Dan di dalam ibadah pukul 9.30 WIB akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun di bulan Juli 2026. 10. Imbauan untuk persembahan bulanan maupun tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat AKBP Mampang Perapatan, marilah kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di Gereja AKBP Mampang Perapatan tahun 2026. 11. Sosialisasi Simponi Bona Pasogit dalam rangka penggalangan dana dan sebagai salah satu rangkaian acara, Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026 HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan kegiatan malam dana yang bertajuk Simponi Bona Pasogit di hari Selasa 25 Agustus 2026. Sehubungan dengan itu, setelah warta, panitia akan memberikan sosialisasi tentang kegiatan tersebut. 12. Pertemuan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027. Pada hari ini, Minggu 26 Juli 2026, setelah ibadah siang, akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027 bersama orang tua dan pengajar bertempat di konsistori. Diberitahukan kepada orang tua dan calon peserta SIDI untuk menghadiri pertemuan tersebut. 13. Perayaan Kebangkitan Remaja dan Naposo Bulung. Sesuai dengan program Remaja dan Naposo Bulung tahun 2026, pada hari Minggu 23 Agustus 2026 dalam ibadah pukul 9.30 adalah puncak perayaan Kebangkitan Remaja dan Naposo Bulung dengan tema Teguh Berpegang pada Kebenaran, terambil dari Efesus 4 ayat 7 sampai dengan 16, ataupun Weakness by Grace, Victorious over Every Wind, dengan subtema melalui kasih karunia Kristus, remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan disatukan, diperlengkapi dalam iman dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rangkaian kegiatan Prah Kebangkitan Remaja dan Naposo Bulung antara lain: 1. Latihan KUR setiap hari Sabtu dan Minggu untuk persembahan KUR di acara puncak. Rena Show yang akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 16 sampai selesai, bertempat di gedung gereja. Kegiatan ini sebagai panggung kreativitas dan ajang unjuk bakat yang menampilkan
potensi dari seluruh remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. 3. Gladi kotor akan dilaksanakan Sabtu 15 Agustus 2026. 4. Gladi bersih akan dilaksanakan Sabtu 22 Agustus 2026. Diberitahukan kepada setiap remaja dan Naposo Bulung untuk dapat hadir dan berpartisipasi di setiap rangkaian kegiatan. 14. Kunjungan gerejawi Punguan Ama pada hari Kamis sampai Minggu 30 Juli 2026 sampai 2 Agustus 2026, Punguan Ama HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Denpasar Resort Bali Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang didampingi oleh Pendeta Dahlan Munte MTH. Kiranya Tuhan menyertai seluruh rangkaian kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik. 15. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat AKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di Gereja AKBP Mampang yang terlampir dalam warta jemaat. 16. Partangiangan Week. Pada hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumai Keluarga Herdianto Sigalingging, Boru Pandiangan di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumai Keluarga A Siregar, Boru Sihombing di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan Week 4. 17. Pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah El Monti Sumezat Tambunan, anak dari Bapak Sintua Lontur Tambunan dan Ibu Lasmita Kartini Boru Panggabean, Jemaat AKBP Mampang Perawatan Week 1, dengan Jasmine Darwin, Jemaat AKBP Mampang Perawatan Week 1, anak dari Bapak Kristimianto Darwin dan Ibu Sertamin J. Ginting. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 8 WIB bertempat di AKBP Mampang Perapatan. 18. Warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit. Firman Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah puji-pujianku. Terambil dari Yeremia 17 ayat 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Terambil dari Mazmur 90 ayat 12. 20. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Terambil dari Efesus 4 ayat 2. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kami berikan kesempatan buat panitia Gotilon untuk sosialisasi. Shalom, Shalom. Horas, Amang Inang dan Naposo AKBP Mampang Perapatan yang kami kasihi, saya
mewakili Panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan 2026 akan menyampaikan beberapa informasi terakhir mengenai pesta tersebut. Pertama, kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga kita pada pagi hari yang indah ini dapat berkumpul dengan sehat dan gembira. Kedua, terima kasih kepada Parhalado dan Huria Mampang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengingatkan kembali mengenai acara pesta Gotilon dan transformasi keluarga di gereja kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurang lebih 6 minggu lagi kita akan merayakan atau melaksanakan pesta Gotilon yang seyogianya kita merayakannya itu setiap tahun. Adapun makna daripada pesta Gotilon itu kita sudah masing-masing tahu bahwa itu kesempatan kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pemberian berkat-berkat yang diberikan selama setahun kepada kita semuanya. Untuk itu kami mengingatkan bahwa nanti tanggal 13 September kita akan mengadakan pesta itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa menjelang pesta Gotilon tersebut, panitia melaksanakan beberapa acara yang disebut Pragotilon dan sebelum-sebelumnya kita sudah melaksanakannya. Dalam tikting hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada kita bahwa salah satu mata acara untuk pengumpulan dana di pesta Gotilon tersebut adalah panitia akan melaksanakan malam dana yang disebut Simponi Bona Pasogit. Acara itu akan dilaksanakan di tanggal 25 Agustus 2026 bertempat di Hotel Ambara. Sebagaimana kita ketahui, panitia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana agar acara itu berlangsung dengan sukses dalam hal pengumpulan dana. Amang Inang dan Naposo yang kami kasihi, panitia juga sudah menyiapkan tiket untuk menghadiri acara tersebut yang dapat dipesan kepada masing-masing situa week kita dari 1 sampai 5. Jadi mungkin dalam minggu-minggu ini sudah bisa dipesan tiketnya, dan kami menghimbau kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk dapat membeli tiket tersebut untuk dapat menonton nanti acaranya di tanggal 25. Dan kami mengajak kepada keluarga-keluarga kita atau keluarga teman-teman lainnya untuk dapat membeli tiket tersebut. Adapun acara itu akan dilaksanakan pada sore hari dari jam 6 sampai selesai. Panitia juga sudah memberikan informasi yang lebih lengkap di depan gereja berupa spanduk, dan ya harapan kami semua jemaat dapat mengetahuinya dan menghubungi para sintua kita. Sekali lagi kami sangat berharap dukungan dari Amang, Inang dan juga Naposo untuk mensukseskan acara pesta Gotilon kita ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan segalanya dan kepada kita untuk diserahkan kembali kepada Tuhan.
Demikian harapan kami dari panitia. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya. Semoga acara berlangsung dengan baik di pesta nanti. Terima kasih. Horas. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya
yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 8 ayat 26 sampai 30. Roma 8 ayat 26 sampai 30 saya akan bacakan untuk kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ini, di satu-satu kesempatan, di satu-satu waktu, suasana hidup kita, pernah kita mempertanyakan seperti ini. Kenapa ya saya harus menderita? Kenapa ini saya harus alami? Kenapa ya doa saya kok belum terjawab? Padahal saya terus memintanya kepada Tuhan. Mungkin bahkan yang lebih dalam lagi pernah kita mempertanyakan seperti ini. Apakah Tuhan masih bekerja dalam hidup saya? Ini mungkin sudah entahlah anti klimaks atau mudah-mudahan bukan karena putus asa. Tapi pasti saya pernah mengetahui ya, pasti ada orang yang seperti itu. Masih bekerjakah Tuhan itu dalam hidup saya? Saudaraku, sebenarnya Roma pasal 8 ini merupakan penghiburan bagi setiap orang pada waktu itu menjadi alamat surat Paulus di Roma. Dan ini pun menjadi penghiburan bagi kita. Khusus di ayat ini atau di perikop kita dalam ayat 26 sampai ayat 30 ini. Ini pun menjadi penghiburan meskipun kita tahu bahwa dalam hidup kita ini seperti yang saya katakan tadi, kita sering bingung, sering mengalami penderitaan, kita lemah. Tapi kita harus yakin sesuai dengan nas ini bahwa Allah turut bekerja atau Allah tetap bekerja untuk kita. Ada 4 poin yang saya mau bagikan bagi kita dari nas ini supaya kita betul-betul merasa dikuatkan. 4 poin bagaimana kita menemukan karya Allah bagi orang pilihannya sesuai dengan topik kita, topik minggu ini. Yang pertama, dalam kelemahan kita Allah menolong. Dalam pengertian hurufiah, orang yang ditolong adalah orang yang lemah. Orang yang menolong adalah orang yang lebih kuat. Kita harus pahami dulu itu. Karena karya Allah bagi orang pilihannya itu adalah dalam kelemahan kita, Allah lah yang menolong. Jadi kita ini adalah umat pilihannya.
Tidak hanya orang Israel pada waktu itu, kita ini adalah orang pilihannya. Tetapi Nang Amang, saudara-saudariku, anak-anakku, kalaupun kita ini adalah orang pilihan Allah, meskipun kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, bukan berarti kita selalu kuat. Bukan berarti kita selalu sehat. Bukan berarti kita selalu mampu. Tidak. Karena kadang-kadang kita dalam hidup kita kalau sudah mentok, suka juga seperti ini. Nggak tahu kita mau apa yang mau kita ucapkan dalam doa. Mungkin kita ingat bagaimana Hana pada waktu itu berdoa di bait suci. Saat itu dia sudah dimadu karena Elkana kawin dengan yang perempuan lain supaya ada anaknya, seperti itu. Lalu sudah lahirlah itu. Dia pokoknya ada keluhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menolongnya supaya dianugerahkan seorang anak. Sehingga dia berdoa tiap hari ke bait suci yang disaksikan oleh Samuel. Oleh Eli. Dia berdoa terus sampai pada satu saat Eli melihat dia berdoa seperti orang yang kumat kamit, seperti orang yang mabuk, seperti orang yang karena tidak tahu apa yang dia dengar. Demikianlah kiranya kita seperti itu. Kadang kita berdoa nggak tahu lagi apa yang mau kita ucapkan. Karena sudah penuh di hati kita, di pikiran kita, sepertinya kita tidak tahu lagi apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Kadang kita kehilangan semangat. Kita pun mungkin merasa kalau Tuhan itu diam. Ternyata tidak, Inang Amang. Tuhan itu tidak pernah diam. Dia tidak meninggalkan kita sebagai keluhan yang tak terucapkan. Yang kedua, Allah mengatur segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah memang yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya di bumi ini. Karena dialah yang mencipta, dialah yang mengatur. Tidak mengatur hal-hal yang kita ketahui ketika bumi ini dicipta, tetapi mengatur kehidupan kita, mendatangkan kebaikan. Inang Amang, sadarlah kita bahwa hidup kita pun acap tidak baik-baik saja. Tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika penyakit datang, apakah penyakit datang itu merupakan hal-hal yang baik saja atau hal yang baik-baik saja dalam hidup kita? Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, apakah itu merupakan hal yang baik bagi kita? Lalu kita menangis. Apakah merupakan hal yang baik bagi kita? Rasanya bukan hal yang baik. Tetapi Allah sanggup memakai semuanya menjadi kebaikan. Atau Allah sanggup merubah itu menjadi suatu kebaikan. Maksudnya begini, Inang Amang. Kadang kan orang berpikir kalau kita memiliki harta, memiliki banyak uang, materi, kayalah misalnya seperti itu. Apakah orang seperti itu merasa hidupnya sudah baik-baik saja? Atau ketika kita bagian dari bawahnya kita menganggap, aduh enak ya orang itu uangnya banyak. Atau orang itu kelihatannya sehat, enak ya kamu sehat, aku nih sakit-sakitan loh. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Tapi maksudnya bukan seperti itu. Tapi dalam kondisi apapun, bagaikan yang tidak baik-baik saja seperti yang saya katakan tadi, itu sesungguhnya kita mau dibentuk Tuhan semakin serupa dengan Dia. Diproses Tuhan semakin serupa dengan Dia. Ada ilustrasi begini. Seorang ibu menyulam
taplak meja. Sekarang nih kayaknya nggak pernah lagi deh. Tapi pada zaman saya masih muda, saya termasuk orang mahasiswa lah terlebih. Kalau udah ibu-ibu nggak kesempatan lagi deh. Apalagi pendeta gitu ya, menyulam. Inang Amang pernah menyulam, mengkristik. Saya pernah sampai mau muntah mengkristik. Waktu itu ada acara kegiatan untuk fundraising ketika kami mahasiswa. Jadi perempuan-perempuan yang mahasiswi dibentuklah gitu. Yang mana yang bisa kristik, yang mana bisa menyulam begitu. Mungkin sebagian dari kita ibu-ibu pernah juga melakukan itu. Nah, seorang ibu menyulam taplak meja yang cukup besar, taplak meja makan lah seperti itu. Dia menyulam anaknya di bawah, dia sulam gitu ya. Dia bilang, ibu kok jelek banget yang kerjaanmu ini di bawah ini, apa ini sulamanmu ini? Sini kamu nak, duduk di samping ibu. Lihat dari sini. Ya ampun Bu, bagus banget taplak mejanya. Rupanya ini bunga-bunga ya di atasnya ini yang disulam ibu. Ya, kamu melihat dari bawah. Banyak benang yang acak-acakan di situ. Seperti benang kusut. Ada yang digunting tergunting gitu terikat seperti itu. Tapi di atas ibu melihat indah. Seperti itu kita Inang Amang. Kita sering kali melihat hidup kita ketika kita banyak pikiran, ada pergumulan. Duh kacau, gelap dunia ini, golap portibi. Kita merasa sudah hampir, udah nih berakhir lah ini. Kalau orang Medan bilang nih ajab laku katanya. Gak tahu lagi. Padahal Tuhan melihat dari atas perjalanan hidup kita. Tidak seperti pemikiran kita. Tuhan melihat perjalanan hidup kita indah. Kita yang merasa seperti itu. Tapi artinya kita tidak boleh seperti itu. Tuhan melihat keseluruhan hidup kita dan pada waktunya Dia sanggup merubah itu menjadi indah. Artinya ini adalah proses yang akan dijadikan Tuhan dalam hidup kita kepada hal yang lebih baik dari yang tidak baik-baik tadi. Inang Amang dan anak-anakku yang kekasih, yang ketiga, Allah sedang membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Allah sedang membentuk kita serupa dengan Kristus. Atau sesuai dengan keinginannya. Kalau di Alkitab ini kan dikatakan serupa dengan Kristus. Allah sesungguhnya tidak hanya memberikan kita berkat-berkat. Berkat apakah berkat kesehatan, berkat jasmani, rohani. Tidak hanya itu yang diberikan Tuhan. Tetapi juga mau membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Kalau kita sudah diberikan berkat, puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga akan membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Dan siap-siap ketika kita dibentuk karakter kita seperti karakter Kristus, acap berlawanan dengan keinginan kita. Tapi memang begitu, orang-orang pilihannya yang mendapat berkat darinya siap jugalah karakternya dibentuk serupa dengan Kristus. Bagaimana itu? Supaya serupa dengan Kristus, apa yang diajarkan Kristus lah. Misalnya seperti ini, rendah hati. Bagi sebagian orang susah ini rendah hati, ya kan? Tapi inilah kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita siap juga lah karakternya dirubah atau disesuaikan, dibentuk seperti karakter Kristus. Rendah hati, mengampuni. Ini pun bagi sebagian orang sulit, apalagi ketika dia sudah sakit hati banget gitu. Tapi ini adalah karakter Kristus yang harus ada pada diri kita, mengampuni, mengasihi. Slogan-slogan mengasihi ini udah nggak tahu alfabet aja sampai A sampai Z, dari A sampai Z. Ini
Mengasihi ini sudah banyak sekali pemaparannya. Tinggal praktek saja bukan? Nah ini harus ada pada diri seseorang yang diberkati Tuhan. Yang mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Taat. Tidak hanya anak kecil yang suka melawan. Tidak hanya anak-anak kita yang kita harapkan taat kepada kita. Sebagai orang yang diberkati Tuhan, karakternya siap dibentuk oleh Kristus, serupa dengan Kristus pun harus taat. Karena di dalam Kristus ada ketaatan itu. Maka kita pun harus siap dibentuk karakter kita menjadi taat. Demikian juga setia. Setia itu yang juga dilakukan, yang dihidupi oleh Kristus. Dia setia sampai mati, mengorbankan nyawanya seperti yang ditugaskan oleh Allah Bapa kepadanya. Demikianlah. Banyak lagi sih sebenarnya, tapi inilah sebagian dari yang diajarkan Kristus, yang dilakonkan Kristus, di mana kita diharapkan untuk serupa dengan karakter Kristus itu. Allah sering memakai penderitaan kepada kita, sering mengenakan penderitaan kepada kita. Tetapi apakah penderitaan itu mampu kita lakukan atau kita hidupi, kita menangkan? Karena penderitaan bisa saja cara Kristus untuk mengetahui kualitas iman kita. Seperti kita ketahui pembentukan emas, emas itu semakin dia dibakar, semakin dia dibersihkan, semakin diketahui kadar emasnya. Apakah dia logam mulia, apakah dia emas 24 karat, 22 karat, 18 karat atau emas muda lainnya, bahkan apakah dia besi. Ya, semakin dibakar semakin kelihatanlah kemurnian emas itu. Seperti itulah Allah memproses kita memakai juga penderitaan itu. Jadi jangan selalu menganggap penderitaan itu hal-hal yang negatif atau tidak baik. Karena itu sudah bisa jadi dipakai Tuhan untuk mengetahui kualitas iman kita. Yang keempat, Allah menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Allah itu bukan seperti nyanyian kau yang memulai, apa lagu itu? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya seperti itu, tapi artinya Allah yang memulai segala sesuatu dan dia yang juga yang sampai mengakhiri. Kita itu juga harus mengimani itu. Sebab apa yang dimulai Allah gak pernah mungkin gagal. Apa yang dikatakan Allah tidak akan mungkin gagal. Dia pasti menuntaskan itu. Artinya seperti ini, kita sudah diciptakan, kita sudah dipilihnya. Walaupun kita jatuh, ingatlah Allah tetap memegang kita. Manogu-nogu, menuntun, mengangkat kita dari kejatuhan kita untuk berdiri tegak kembali. Walaupun kita lemah, Allah tetap setia. Karena kita kan tadi seperti yang pertama saya katakan, hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Tetapi bagi orang percaya, meskipun kita terjatuh, pasti Allah akan angkat kita. Meskipun terkadang kita lemah, kalau kita pasti akan tetap, Allah itu akan tetap setia kepada kita. Jadi nas inilah yang menghibur kita. Pulang kita dari gereja ini nanti, ingatlah Allah menghibur kita melalui nas ini. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tidak akan pernah orang percaya dibiarkannya berjalan sendirian. Allah bekerja melalui Roh Kudusnya dalam doa-doa kita, bahkan doa-doa yang terucapkan sekalipun. Melalui setiap keadaan musim hidup kita. Membentuk kita serupa dengan Kristus dan akhirnya membawa kita kepada kemuliaan. Karena itu inang amang dan anak-anakku sekalian, seperti apapun kondisi hidup kita, ingatlah nas ini. Tuhan terus bekerja. Bahkan penderitaan sekalipun bisa dirubahnya. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati bagaimana sebenarnya kita ini sesungguhnya sebagai orang-orang pilihan Tuhan.
Inangamang anak-anakku sekalian, pulanglah nanti dari tempat ini. Ingatlah selalu Tuhan yang akan menguatkan kita. Jangan pernah lemah ataupun berputus asa menghadapi perjalanan hidup ini. Tuhan menolong, Tuhan yang memampukan kita, yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Karena pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ya Bapa, kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang Engkau kasihi. Umat pilihan-Mu, umat yang Engkau kasihi. Di mana Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami, ya Allah Bapa kami. Engkau mengingatkan kami dalam nas ini bahwa sesungguhnya karya-Mu Tuhan bagi kami orang pilihan-Mu, orang yang Engkau kasih ini untuk mendatangkan kebaikan. Dan Engkau jugalah Tuhan yang menuntun kami menjadi serupa dengan Engkau ya Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu yang kami imani selalu bekerja juga dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Memampukan kami, memenangkan kami dalam pergumulan hidup kami. Supaya dengan demikian kami tetap menunjukkan kualitas iman kami kepadamu. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu ini. Dalam berbagai pelayanannya ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menyatukan hati, pikiran para halado, para hamba Tuhan, full timer, untuk mengupayakan yang terbaik pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Juga Engkau Tuhan yang memberkati para ruas-Mu semua, ruas HKBP Mampang Perapatan, mulai dari kanak-kanak yang masih kecil yang Kau anugerahkan. Biarlah tumbuh kembang anak-anak kami Tuhan dapat bertumbuh kembang sehat, sempurna. Anak-anak kami yang masih bersekolah Tuhan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, sehingga anak-anak kami ini dapat melalui tahap-tahap pendidikannya sesuai dengan kehendak-Mu, dapat meraih cita-cita mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami percaya masa depan anak-anak kami Tuhan sudah sediakan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja. Tuhan Engkau berkati mereka, berikan rasa syukur selalu kepada mereka, agar dengan demikian melalui hidup mereka pun nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Pekerjaan kami para orang tua yang mendidik anak-anak kami, Tuhan beri hikmat kepada kami, supaya dengan demikian setiap orang tua pun mendapatkan hikmat yang dari Tuhan untuk tidak hanya mencukupkan kebutuhan anak-anak kami dari segi materi, tapi kami juga menjadi orang tua yang dapat mengajarkan iman kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan yang terdekat di gereja kami ini, Pesta Gotilon, dan rangkaian menuju Pesta Gotilon. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati panitia, satu padukan mereka Tuhan, agar bersama-sama mengupayakan yang terbaik pada Pesta Gotilon ini. Tanpa dukungan seluruh anggota jemaat Tuhan dari week 1 sampai week 5 tentulah tidak akan berhasil. Tapi kami percaya panitia adalah sebagai pengelola atau pengupaya bagaimana Pesta Gotilon di bulan 9 mendatang Tuhan dapat berjalan dengan baik. Bantu setiap jemaat Tuhan untuk Engkau ingatkan juga mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dapat mempersembahkan berkat Tuhan itu sebagai syukur mereka, bagaikan pesta panen, mensyukuri berkat Tuhan dan mengupayakan itu untuk kelangsungan Pesta Gotilon. Karena dengan demikian Tuhan, apa yang diharapkan gereja dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini di tahun 2026 ini dapat tercukupkan. Kami tahu Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Kami tahu Tuhan juga mampu membukakan hati setiap jemaat untuk memberikan sebagian dari berkat-Mu kepada gereja-Mu ini melalui panitia Pesta Gotilon. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, termasuk perjalanan pekerjaan kami sehari-hari dan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkaulah Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dalam tubuh yang sehat,
pikiran yang sehat, dan iman kami yang sehat kepadamu saja. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Terimalah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap yang melayani pada ibadah minggu pagi ini mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.